Kementerian Pendidikan namanya sekarang jadi panjang banget karena ada penggabungan atau penambahan dua kata, riset dan teknologi. Maka kementerian ini lengkapnya menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dulu hanya disingkat pendek Kemendikbud, tetapi sekarang singkatannya pun menjadi panjang, Kemendikbudristek. Tuh, panjang banget kan? Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, Kemendikbudristek ini berencana akan menerapkan kurikulum baru, akan menerapkannya di tahun 2022 ini, sebuah kurikulum baru, kurikulum yang disebut-sebut fleksibel. Fleksibel, apa arti fleksibel? Lentur kali ya. Mas Menteri Nadiem Makarim bilang bahwa rencana menerapkan kurikulum baru yang dinamai kurikulum 2022 itu sudah diuji cobakan. Bapak dan Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah sudah pada tahu belum kira-kira soal kurikulum baru, kurikulum 2022 ini? Kurikulum 22 itu disingkat praktis menjadi K22. Oh ya, tidak cukup guru di sekolah, wali murid di rumah pun bagusnya tahu soal kurikulum 2022 ini. Mas Menteri Nadiem Makarim bilang bahwa kurikulum 2022 ini sudah diuji cobakan di 2.500 sekolah yang kebanyakan bukan sekolah unggulan, bahkan bukan sekolah favorit. Namun hasil dari uji coba atau percobaan menerapkan kurikulum baru 2022 ini seperti apa belum ada penjelasan tegas dan penjelasan jelas dari pihak Kemendikbudristek. Uji coba menerapkan kurikulum baru 22 itu tujuannya untuk mengukur sampai sejauh mana kurikulum baru ini diklaim lebih jauh, lebih mantul, lebih fleksibel dari kurikulum sebelumnya, bisa diterapkan dalam berbagai kondisi, makanya disebut fleksibel. Secara prinsip, seperti dibilang Kemendikbudristek, kurikulum 2022 ini selain fleksibel juga memberikan peran sentral kepada guru untuk menerapkannya di lapangan. Sedangkan kurikulum sebelumnya, 2013, yang berlaku hingga sekarang, memposisikan guru sebagai fasilitator dalam proses belajar mengajar. Kurikulum 2013, siswa atau muridlah yang dituntut untuk berperan lebih aktif dalam proses belajar itu. Dalam proses penyusunan dan sosialisasi kurikulum 13 di era Mendiknas, sebutannya Mendiknas bukan Mendikbud, Muhammad Nuh, banyak terjadi perdebatan publik, bahkan tidak sedikit yang menentang dan mempersoalkan kurikulum 2013 karena terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam proses belajar mengajar. Saat itu Mendiknasnya Muhammad Nuh menegaskan bahwa kurikulum 2013 disusun oleh para ahli yang melibatkan berbagai pihak untuk mengantisipasi tantangan ke depan, tantangan global pendidikan di masa depan. Bahkan kurikulum 2013 diklaim Menteri Muhammad Nuh lebih bagus dari kurikulum pendidikan di Eropa sekalipun, dengan syarat atau dengan catatan jika dilaksanakan dengan baik di lapangan. Prakteknya hingga kini kurikulum 2013 sudah diterapkan di semua sekolah dan sudah mengalami sejumlah penyempurnaan, tetapi melakukan evaluasi di lapangan tentu ada plus dan minusnya kurikulum itu jika dievaluasi. Maksudnya pasti ada kelebihan dan kekurangan pada tiap-tiap kurikulum. Nah, seiring perjalanan waktu datanglah dan mewabahlah pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak tahun 2020 awal dan hingga kini pun belum berakhir. Ini atau kejadian besar ini atau mewabahnya pandemi ini seketika mengubah semua aspek kehidupan secara besar-besaran. Masjid dan tempat ibadah sempat ditutup. Kemudian haji dan umroh dibatalkan, bahkan mudik lebaran dilarang dan sebagainya dan sebagainya. Dan untuk kegiatan sekolah nyaris 2 tahun itu pula siswa belajar secara online tanpa pertemuan langsung antara guru dan murid. Nah, kondisi semacam ini membutuhkan penyesuaian kembali baik dari sisi cara belajar, cara mengajar, perangkat pendukungnya, jadwal belajarnya, jadwal liburnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Upaya untuk mengembalikan anak-anak untuk bersekolah tatap muka pun harus direvisi berulang-ulang kali menyesuaikan pada situasi COVID yang juga masih naik turun, belum fix, belum final. Nah, dinamika yang sangat tinggi, ibaratnya itu kapal, ibaratnya ini kapal di tengah gelombang ombak laut, pasti membawa dampak pada kondisi psikologis, baik psikologis sang anak atau siswa didik, baik psikologis guru, sekolah, bahkan psikologis orang tua atau wali murid. Namun bagaimanapun
Ternyata ini uniknya Indonesia. Indonesia itu unik sekali, sangat unik, sangat beragam untuk semua hal. Maka keanekaragaman situasi, keanekaragaman masyarakat yang tidak merata, keanekaragaman kondisi geografis sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, wabil khusus pada saat pandemi. Maka tidak sedikit anak-anak yang sekolah tidak bisa belajar dalam waktu lama karena keterbatasan alat seperti ketiadaan handphone, atau ada handphone tetapi nggak ada kuota tapi nggak ada sinyal. Maka sempat terjadilah anak-anak mengerjakan PR atau tugas sekolah sampai harus naik ke atas bukit, sampai naik ke atas gunung, sampai naik ke pohon, sampai naik ke loteng rumah, menara masjid dan sebagainya untuk menemukan sinyal. Sempat terjadi pula guru yang harus datang sendiri ke sekolah, ke rumah, mengunjungi murid-muridnya hingga harus berjalan melewati pematang, kemudian menyeberang kali, menyusuri sawah, dan sebagainya. Kondisi Indonesia yang sangat beragam dan variatif, ada lingkungan kota yang sangat nikmat dengan syarat fasilitas, namun ada pula pelosok desa yang sangat jauh dan minim dari fasilitas. Maka atas dasar situasi-situasi itulah maka mestinya Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi bisalah bijaksana untuk sebutlah mempertimbangkan kembali untuk menerapkan kurikulum 2022 di tahun ini, tahun 2022. Meski menurut Menteri Mas Nadiem Makarim menyebut bahwa kurikulum 2022 ini tidak wajib diterapkan, tetapi di lapangan akan direspon berbeda, Pak Mas. Bisa jadi penerapan kurikulum baru ini akan semakin membuat bingung atau membingungkan, bahkan membingungkan semua pihak, ya sekolah, ya guru, dan bahkan anak-anak atau siswa didik, karena akan terjadi banyak perubahan, baik perubahan di mata pelajaran, cara untuk mengajar, cara pengajaran, fasilitas pendukung, dan pasti kondisi psikologis semuanya, guru, murid, wali murid, dan sebagainya. Maka bayangkanlah ketika siswa, guru, atau orang tua, wali murid, dan pihak sekolah baru saja bisa sedikit bernapas lega setelah 2 tahun lamanya dihempas dan diombang-ambingkan oleh badai pandemi. Tiba-tiba harus ada kewajiban ini, kewajiban itu, atau tiba-tiba ada perubahan baru ini dan perubahan baru itu. Ini belum soal bagaimana dampaknya terhadap prestasi siswa didik dan efektivitas kurikulum baru setelah nanti diterapkan. Tentu akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan satu bisa menjadi lebih baik, tetapi juga bisa kemungkinan yang kedua justru sebaliknya jauh lebih jelek. Prinsipnya kehati-hatian. Prinsipnya adalah kehati-hatian dari pemerintah, dalam hal ini tentu saja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologinya Mas Nadiem Makarim dalam membaca suasana batin, yaitu suasana batin elemen pendidikan, seperti suasana batinnya para peserta didik atau murid-murid, suasana batinnya mereka para orang tua atau wali murid, dan suasana batin bapak dan ibu guru. Jangan sampai rencana menerapkan kurikulum 2022 dengan memaksakan penerapannya ini justru menjadi polemik baru, menjadi kisruh baru, dan menjadi sebuah perdebatan baru di kalangan masyarakat yang justru, mohon maaf, semoga tidak terjadi, yang kontraproduktif. Justru di masa akhir-akhir pemerintahan ini menjalankan roda pemerintahannya. Maksud atau tujuan yang so pasti baik, tetapi tujuan dan maksud baik bisa saja dilakukan. Seandainya dilakukan di waktu yang kurang tepat boleh jadi, atau malah sangat bisa dipastikan hasilnya pun bisa juga justru sebaliknya tidak baik. Dan sekadar dari satu sisi saja, soal sosialisasi saja, sosialisasi ke publik, sosialisasi rencana penerapan kurikulum 2022 juga sangat minim. Belum banyak yang tahu informasi tentang adanya kurikulum baru. Bahkan apakah lagi wali murid atau guru atau kepala sekolah, saya pikir tidak sedikit yang tahu, bahkan sampai ke tingkat kepala dinas. Jadi bahkan mohon maaf nih, baru sangka ya, bahkan boleh jadi kepala dinas pendidikan di kabupaten dan provinsi pun tidak lebih banyak tahu, tidak tahu menahu, atau lebih banyak diam. Karena yang paling tahu boleh jadi, mohon maaf kalau saya sangat salah, Mas Nadiem Makarim dan Pak Sekjen Kementerian yang di Jakarta yang paling mafhum atau jajarannya. Jadi tidak boleh ada kegiatan yang bentuknya memaksakan, yang sebutnya seperti memaksa.
tidak ada, ibaratnya ungkapan itu, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba sudah akan diterapkan. Jadi jika memang yakin, dan memang harus yakin, kurikulum baru 2022 itu bisa menjadi atau bisa membawa atau sebagai sumber daya manusia unggul, membawa sumber daya manusia unggul, Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi juga harus seserius mungkin menyusun rencana penerapannya dengan tahapan-tahapan yang lebih baik, yang sangat baik, dan sangat terukur. Betul tidak? Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you.